yang dilahirkan dari nas yang qat'i itu namanya bukan fikih. Jadi kayak perintah sholat itu bukan fikih kalau itu udah syariat saja. Perintah sholat, perintah zakat, perintah far'un ay hadza far'un. Ya kau terjadi likasirina pada banyak orang. Apa nam sesungguhnya kasirin itu yakifuna, mewakafkan siapa kasirin amwalahum pada harta-hartanya kasirin. Fi sikhatihim di dalam ketika sehatnya, sehat mereka mewakafkan ala dzukuri auladihim, atas anak laki-lakinya diwakafkan pada anak laki-lakinya kasirin. Qasidina khalih bermaksud semuanya bidzalika dengan demikian wakaf khirmana inafihim, untuk menghalangi anak-anak perempuannya nanti supaya nggak dapat bagian. Kayak ada model begini. Tapi makanya kadang-kadang orang tua ini ada yang model begitu. Dengan anak laki-laki itu luar biasa, anak perempuan itu kurang perhatian itu ada. Nggih. Waqad takarrara, dan sungguh telah berulang seluruh berulang-ulang min ghairi wahidin, dari tanpa satu kali, artinya sudah berulang-ulang. Apa lifta'u fatwa, memberikan fatwa butlanil waqfi, dengan batalnya wakaf yang model ini. Khina idin khina qasidina bidzalika khirmana inatihim, kalau tujuannya untuk menghalangi anak-anak perempuan supaya nggak dapat warisan. Ini sudah berulang kali fatwa yang menyatakan bahwa itu batal wakafnya. Qala berkata siapa Syekhuna Ibnu Hajar, Kantom Badawi seperti Syekh At-Tom Badawi. Tapi menurut Ibnu Hajar dan seperti Syekh Tom Badawi, itu fihi di dalam butlan nadorun, ada pandangan yang lain, ada pandangan banyak. Balil wajhu, tetapi ada pun pendapat yang bisa dijadikan wajah itu as-sihhatusah. Ada yang mengandang bahwa itu adalah sah. Nah, seperti itu. Ya begitulah fikih itu ya. Ketika sudut pandangnya ada yang melihat dari sudut pandang dohirnya, ada yang melihat dari sudut pandang tujuannya, maka kemudian menyimpulkannya berbeda-beda ya, yang satu yang tidak boleh karena tujuannya menghalangi waris untuk perempuan. Nah, yang satu berpandangan umumnya, pokoknya mutlaknya wakaf ya boleh saja. Dan ini juga ketika masih hidup boleh. Jadi makanya ya biasa ulama berbeda pendapat itu karena dan tadi sudut pandangnya yang berbeda sehingga menyimpulkan hukumnya menjadi berbeda. La qabulun, tidak disyaratkan untuk qabul, penerimaan. Wala yustaratu, maka tidak disyaratkan apa qabul. Walau min muayyanin, walaupun dari orang yang ditentukan. Jadi mauquf alaihnya itu adalah orang yang sudah ditentukan. Nadron, karena melihat ila annau, pada sesungguhnya wakaf itu kurbatun, karena itu adalah amal mendekatkan diri, bukan bukan muamalah yang sifatnya muawadhah, yang tukar menukar, bukan.
Jadi makanya tidak diperlukan adanya qabul penerimaan. Ini maksudnya qabul yang menerima Wakaf, gitu. Jadi tidak disyaratkan, pokoknya wakaf untuk apa namanya anak yatim atau orang-orang miskin, maka tidak harus ada penerimaan. Misalnya ada buka rekening mau bebasin tanah buat masjid, kemudian yang wakaf itu pokoknya transfer gitu aja. Iya, udah. Nggak usah diterima di sana dan iya, udah sah. Yang penting tahu bahwa itu adalah wakaf, karena itu adalah amal kurbah, amal kurbah. Bali satu, tetapi ada pun disyaratkan, syaratnya itu ada muradi. Yang penting nggak nolak saja yang apa namanya yang dikasih itu, nggak terima itu. Karena ada orang itu dikasih wakaf nggak mau. Kalau hibah mau, almarhum Keburan itu katanya, kalau orang mau ngasih wakaf saya nggak mau. Tapi kalau hibah saya mau. Nah gitu. Entah pertimbangannya karena apa, mungkin karena kalau wakaf itu nggak bisa dirubah sama sekali, kan posisinya di mana kan. Tapi kalau hibah kan bisa jadi nanti dijual, didekatkan, carikan dekat sekali. Wama, dan ada perkara zakartu yang menuturkan siapa aku kepada mafil muayyani di dalam apa namanya mauquf alaih yang tertentu. Wa adapun ma itu al-manqul yang dinukil anil aksarina dari kebanyakan ulama-ulama, kebanyakan orang banyak. Waktaro, dan memilihhu kepada ma siapa Imam Nawawi firraudhati di dalam kitab Raudhah. Wa naqalau, dan menukil siapa Imam Ghazali kepada ma fi syarhil wasiti di dalam syarah kitab al-wasit an-nafsi Syafi'i, dari nasnya Imam Syafi'i. Wakilah, dan dikatakan apa yushtara, itu disyaratkan minal muayyani, dari apa namanya mauquf alaih yang tertentu. Apa al-qabul, qabul ini ada pendapat kil, itu berarti mukabilnya sahih, pendapat yang lemah karena melawan pendapat yang pertama tadi. Nadron, karena melihat ila annau, bahwasanya wakaf itu tamlikun, memilikkan. Jadi ada yang melihat dari sisi bahwa itu adalah tamlik, memilikkan barang, makanya butuh qabul. Nah gitu. Bahwa adapun apa namanya kil itu ma perkara rojahau yang menggugurkan kepada ma siapa Nawawi kepada ma fil minhaj, di dalam kitab minhaj. Ini Imam Nawawi saja pendapatnya ada dua. Yang satu di kitab Raudhah setuju bahwa tidak perlu ada qabul, tetapi di kitab al-minhaj butuh qabul. Ya ini biasanya begini karena situasinya yang berbeda. Makanya Imam Syafi'i ada qaul qadim, ada qaul jadid dan sebagainya. Jadi orang kadang-kadang kan sudah kadung berfatwa, pada suatu saat ternyata nanti ketika melihat ada sesuatu yang baru atau pengetahuan yang baru, atau karena situasinya tempatnya baru, bisa jadi kemudian menjadi berubah. Jadi karena situasi dan kondisi itu juga sangat berpengaruh kalau kaitannya dengan muamalah, ya, kaitannya dengan muamalah. Jadi saya yakin kalau Anda seandainya itu Imam Nawawi, Imam Rafi'i, Imam Syafi'i, Imam Ghazali sekarang ada, kira-kira fatwanya juga berubah. Ada ATM, ada online, ada macam-macam, ada apa namanya, ya, kira-kira ya fatwanya berbeda.
karena memang situasinya menuntut supaya berbeda tadi. Kalau waktu itu karena transaksi harus dengan orang, harus orang yang orang yang rusdu, orang yang sudah berakal dan kemudian juga pinter. Nah sekarang kalau transaksi sama ATM gimana? Transaksi sama siapa? Kemudian kayak ya Dana, OVO, macam-macam itu kan. Elektronik. Nah, apalagi sekarang itu ada yang nggak mau nerima duit cash, nerimanya adalah itu tadi pakai Dana, OVO, kemudian atau yang gesek rekening itu. Saya kemarin di mana ya beli bensin itu, ya gitu nggak terima cash. Tapi yang aneh di sini ini kalau malam itu nggak mau nerima transferan, itu maunya cash. Yang ini bersawangan yang kiri jalan ini. Kalau dari sini kiri jalan itu setelah Permata itu. Nah itu nggak mau itu kan. Kanan mau. Ya? Kalau yang sebelah kanannya mau. Nah, sebelah kiri nggak mau. Jadi harus cash. Waduh, ono maneh gitu. Ngomong Al-Qur'annya dia dulu waktu di dunia agak tahu pegang-pegang Keaslihi seperti asalnya kitab Minhaj. Fa idza radda, maka ketika menolak siapa al-muayyanu, orang yang mauquf alaih yang tertentu itu, ya batala maka batal apa haknya muayyan tadi itu. Sawaun itu sama juga, syaratna mensyaratkan siapa kami qabulahu pada menerimanya mauquf alaih amla atau tidak. Naam, betul katanya batalah hakku. Lau waqafa, jika wakaf siapa orang ala warisi atas ahli warisnya mauquf al khaizi yang mendapatkan sayan pada suatu yakhruju yang keluar abasya minat sulusi dari sepertiga, lazima maka wajib wakaf tadi itu. Wa in raddahu, walaupun menolak siapa mauquf alaihu kepada, ada wakaf kepada anak-anaknya, ada anaknya, tapi karena itu sepertiga, itu hukumnya kayak ini, kayak orang wasiat itu kan maksimal sepertiga. Kalau lebih dari sepertiga maka harus ada ijazatul warathah, pembolehan dari para ahli waris semuanya. Wa kharaja, dan terkecuali bil muayyani dengan muayyan. Apal jihatul amatu, orang wakaf untuk kemaslahatan umum, jadi nggak jelas siapa menerimanya, pokoknya pokoknya untuk kemaslahatan umum, ya bisa untuk jalan, bisa untuk apa ya. Wajihatu takhriri, dan arahnya memerdekakan. Kal masjid, seperti masjid. Fala qabula, maka tidak ada qabul itu maksud di dalam wakaf jasman dengan pasti. Nah kalau untuk kemaslahatan umum kan bisa apa yang mau nerima. Pokoknya semuanya. Makanya akhirnya tidak perlu qabul. Walau waqafa, dan jika wakaf siapa man ala isnaini, atas dua orang muayyana ini yang ditentukan
duanya, ada 2 orang yang ditentukan. Tsummal fuqara'a, kemudian fuqara'i, kemudian atas fakir. Setelah 2 orang baru kemudian kalau orang ini tidak ada, kemudian pada orang. Famata, maka mati siapa akaduma, salah satu dari muayyana ini. Fanasibuhu, maka adapun bagiannya akad itu yusrafu, diberikan apa nasibuhu lil akhari, pada yang lain, bukan pada fuqara, karena fuqara itu berikutnya. Jadi ada orang wakaf kepada 2 orang, namanya Ahmad dan Bakar. Kemudian nanti kalau itu sudah tidak ada, baru kepada ahli fuqara, orang-orang fakir. Nah, salah satu ternyata meninggal, maka itu tidak langsung ke fuqara, harus diserahkan kepada salah satunya tadi itu. Jadi karena masih ada orang yang tadi diwakafi. Li'anau, karena sesungguhnya nasibu itu syartun, adalah syarat fil intiqali, di dalam pindah ilal fuqara'i, kepada fuqara. Jadi baru kemudian setelah tidak ada dua-duanya baru pindah kepada fuqara. Kalau masih ada ya enggak. Li'an syartun fil intiqali il fuqara inqiradahuma, yaitu matinya kedua muayyana ini tadi, jami'an semuanya. Walam yujad, dan kali tidak ditemukan intikal tadi, syarat itu tadi, karena yang mati baru 1. Walawin qorodo, dan jika mati siapa al-mauqufu alaihi, al-muayyanu, yang ditentukan, fi munqati'in akhara, di dalam fi muntasin akhir, di dalam munqati akhir itu yang terpotong akhirnya. Kan kola wakaf siapa ala aulati, atas anak-anakku. Walam yazkur, dan tidak menuturkan siapa wakif ahadan, pada seorang batu batal aulat, namanya mungqatiul akhir ya, atau mungqati isani. Au ala Zaidin, atau kemudian Zaid manas dihi, kemudian atas keturunannya Zaid, wa nahwihima, dan seperti keduanya tadi, mimma, dari perkara layak tumbuh, yang tidak langgeng agama. Famasrofu, maka adapun penggunaannya mauquf itu al-fakiru, adalah orang fakir, al-akrobu, yang dekat rohiman, yaitu sanak familinya. La irsan, bukan warisnya, ilal waqifi, kepada orang yang wakaf. Yauman kirodihim, pada hari matinya mauqufin itu, mauquf alaih tadi itu. Kaibnil binti, seperti anak lakinya anak perempuan. Wa in kana, walaupun ada hunaka, di situ tempat, siapa ibnu akhin, anak laki-lakinya saudara masalah. Li'anna sodakota, karena sesungguhnya sodakoh alal aqribi, atas beberapa kerabat, itu afdalu, lebih utama. Jadi karena orang sedekah, zakat, atau apalah itu, maka yang diutamakan sebetulnya kepada orang yang lebih dekat. Hanya kalau zakat ya syaratnya harus orang yang memang berhak menerima. Kalau tidak berhak menerima ya tidak boleh. Jadi saudara-saudaranya, saudara yang tidak ditanggung,
Karena kalau yang ditanggung nggak boleh, harus yang tidak ditanggung hidupnya. Jadi umpamanya yang serumah, yang makannya itu mesti nebeng di situ tiap hari, ya berarti tidak boleh zakat kepada itu. Wa afdalu minhu, dan adapun yang lebih utama minhu daripada hadzal tadi itu as-shadaqatu, yaitu sedekah la aqrabihim wa afqarihim, maka sedekah kepada kerabat dan yang paling fakir, jadi yang lebih utama itu sudah saudara juga fakir. Ini kalau tadi hibah atau sedekah tadi itu. Yang nggak fakir ini. Iya, nanti kan ya. Memang kadang-kadang ini macam-macam anak itu karena kadang-kadang pendidikannya berbeda. Yang satu sekolah umum, yang satu sekolah agama, ini juga nanti tumbuhnya menjadi berbeda. Kadang-kadang juga lingkungannya juga terpengaruh dari ekonominya. Ini juga sangat mempengaruhi. Terpengaruh karena oleh pasangannya. Saya beberapa nangani kasus waris itu yang memprovokasi itu adalah menantunya malah ya. Jadi yang memprovokasi itu malah mantu-mantunya itu, bukan ahli warisnya. Sampingnya, sebelahnya. Jadi wa min thamma, dan dari situ li'anna shadaqata 'alal aqarib afdalu, wajib apa ayu khassa, sekiranya ditentukan bi dengan dengan mauquf, siapa fuqara'uhum, orang-orang fakirnya, akrabin tadi itu. Fa illam yu'raf, maka jika tidak diketahui siapa arbabul waqfi, orang-orang yang memiliki wakaf, au urifa, atau diketahui siapa arbab, balam yakun, dan tidak ada itu lau bagiu, bagi wakif, siapa aqaribu, beberapa kerabat, fuqara, fakir. Balkanu, tapi ada qarib itu agniaan, saudaranya kaya-kaya, bukan tidak ada yang miskin. Wa madam leman orang khurimat, yang dihalangi oleh atasman apa zakat. Jadi orang kaya itu standarnya orang pokoknya yang sudah tidak boleh menerima zakat. Tuh. Kadang bilangnya bukan muwakif. Iya. Di sini yang banyak bilangnya muwakif, padahal bukan muwakif, wakif gitu saja. Jadi ya kadung tadi salah kaprah tapi salah. Syarafahu, maka mentasarrufkan kepada mauquf siapa imam fi masalihil muslimina, di dalam kemaslahatan umat Islam. Jadi ya semakin ke sini semakin problem itu ya semakin banyak, semakin variatif. Karena apa ya, semakin orang ketundukannya kepada agama juga semakin berkurang. Jadi problem namanya masalah tanah, semakin kesini ya semakin macam-macam. Nah, penipuan, jenis penipuan semakin kesini semakin luar biasa. Nah gitu, semakin canggih lah pokoknya.
Terus mana tadi? Kalau berkata sebab jamun sekumpulan ulama, yusrafu ditasarufkan apa mauquf ilal fuqara'i kepada orang-orang fakir wal masakin dan orang-orang miskin. Jadi bukan kemaslahatan umum, tapi kepada orang-orang fakir dan miskin. Bibaladil mauqufi di negaranya barang yang diwakafkan tadi. Wala yabtulu dan tidak batal apal waktu wakaf ala kulli halin atas segala keadaan. Jadi wakaf itu ya tidak bisa batal. Bal yakunu balik ada pewakaf itu mustamir orang tetap alaihi atas wakaf. Illa fima kecuali di dalam perkara lam yuzkar yang tidak disebutkan apa al masrofunya, perkara distribusinya. Kawakaf itu seperti wakaf siapa aku ada pada ini barang atau tanah. Wa in qala walaupun mengucapkan siapa wakif lillahi, aku ini wakaf tanah ini lillahi ta'ala, tapi untuk apa kan dia nggak bilang, maka itu batal ya, batal. Jadi tetapi kalau ada jelas penggunaannya, maka wakaf itu berlangsung terus dan tidak bisa dibatalkan. Nah gitu, jadi nah repotnya ya tadi, karena repotnya sekarang ini harus dicatat dengan sertifikatkan, kalau enggak kalau pas orang tuanya masih ada mungkin masih aman-aman saja. Tapi kalau sudah generasi kedua yang ekonominya sudah mulai berubah, ini ada dari sini itu yang masjid nih Pak, dekat rumah sakit baru itu ada, di dalam itu ada masjid tapi ya masih belum wakaf, itu masih dimiliki oleh anak-anaknya. Masjid apa kayak Masjid Amal Pancasila itu di dalam. Ya biasanya lewat situ ke arah sini. Ada potensi konflik. Jadi masyarakat akhirnya juga mau bantuin itu setengah hati karena ya tadi nggak jelas. Aduh dibangun. Li'annal wakfa, karena sesungguhnya wakaf itu yang tadi menentukan apa wakaf, tamlikal manafiki, pada memilikan manfaat. Jadi bukan memiliki barangnya, tapi manfaatnya. Ya, manfaatnya. Fa'idza lam yu'ayyin, maka jika tidak menentukan siapa wakif, mutamalikan pada orang yang orang yang menerima milik, ya batola maka batal apa wakaf tadi, karena tidak jelas ini siapa yang. Wa inna masokha, bahwasanya sah apa ausaitu, wasiat siapa aku bisulusi dengan sepertiga hartaku, wasurifa, dan di apa namanya digunakan apa musolah itu, artinya perkara yang diwasiatkan itu lil masaki, ini pada orang-orang miskin. Itu kalau wasiat. Mengapa? Li'anna ghalibal wasoya, karena sesungguhnya umumnya wasiat-wasiat itu lahum, untuk masakin. Ini umumnya begitu. Fahumila, maka difahami apa litelaku memutlakan alaihim atas masakin. Wa illa fi munqati'il awwali, dan kecuali juga di dalam tadi kan apa namanya tidak boleh kalau di dalam perkara ya
Mungqati'il akhir tadi itu. Ini ada mungqati'il awal. Mungqati'il awal contohnya gini. Gini, tawaqaftu ala man yaqra'u ala qabri. Tawaqaftu seperti wakaf siapa aku kepada barang alaman seorang yaqra'u yang membaca siapa man ala qabri atas kuburanku ba'da mauti setelah matiku. Jadi ini saya wakaf barang ini nanti diberikan kepada orang yang mau apa namanya baca Quran di kuburanku umpamanya gitu. Setelah aku mati ala qabri abi atau atas kuburannya bapakku. Bahwa sedangkan abi itu hayyun masih hidup, bapaknya masih hidup. Fayabtulu maka batal apa wakaf tadi itu. Mengapa? Ya karena belum bisa didistribusi mungqatiul awal karena yang apa namanya belum bisa berlaku ya. Belum bisa berlaku dan mungqatiul awal. Enggak, itu jatuhnya yang begini ini apa jadi wasiat apa jadi bagaimana Pak? Ini kalau redaksinya wakaf ya wakaf. Ada kemungkinan bisa berlaku kan Pak? Ada kemungkinan itu nanti ada setelah ini. Ada kemungkinan bisa berlaku juga. Bi khilafi waqfihi itu kalau sama dengan wakaf tapi wakafnya nanti. Jadi kami hampir kayak wasiat. Karena orang yang dia belum mati atau bapaknya juga belum mati, yang baca Quran juga belum ketahuan siapa. Nah kan itu. Namanya mungqatiul awal. Yang itu. Bi khilafi waqaftuhu al-ana. Nah, beda dengan kalau dia wakafnya sekarang. Au ba'da mauti atau setelah matiku alaman atas orang yang baca siapa man ala qabri atas kuburanku ba'da mauti setelah matiku. Fa'innau maka itu wasiatun jadinya wasiat kalau itu. Fa'innau maka sesungguhnya ba'da mauti alaman yaqra'u ala qabri itu wasiatun maka jadinya adalah wasiat. Bukan maka fa'in kharaja maka jika keluar siapa mauquf minat sulusi dari sepertiga au ujiza atau dibolehkan apa mauquf wa urifa dan diketahui apa qabru kuburannya wakif sohat maka sah apa wasiat. Ini kalau wasiat sepertiga atau wasiat yang dibolehkan karena dapat izin apa namanya lebih dari sepertiga ya boleh saja. Wa ila jika tidak in kharaja ya fala sohat ya fala sohat. Wa haitsu sohat dan di mana sah apa namanya tadi itu wasiat. Terus wa illa fala. Wa illa dan jika tidak apa namanya in kharaja minat sulus fala fala sokat. Wa haitsu sohakna dan di mana mensohikan siapa kami al-waqfa pada wakaf awal wasiat atau wasiat kafa maka cukup apa qira'atu syai'in membaca sesuatu minal Qur'ani dari Quran bila ta'ini surati Yasin dengan tanpa menentukan surat Yasin. Wa ingkana walaupun ada apa ghalibu qasdil waqif umumnya tujuannya orang yang wakif itu zalika pada demikian apa qira'atu atau ta'yinu surat Yasin. Sama seperti keterangan afta yang berfatwa dengan mas siapa Syekhuna Az-Zamzam. Artinya zamannya mu'allif ini saja Syekh Zainuddin Al-Malibari dia mengatakan zaman itu
umumnya orang kalau ngaji di kuburan itu ya pakai baca Yasin. Nah, itu tadi kan gitu. Umumnya orang-orang, artinya amaliyah itu ya amaliyah orang-orang dahulu sebetulnya sudah dahulu sudah di, hanya yang datang sekarang ini kan kemudian yang dikit mana dalilnya kan itu. Yang tanya mana dalilnya. Artinya amaliyah orang ke kuburan baca surat Yasin itu sudah, atau ketika ngirim untuk orang yang mati dengan baca surat Yasin itu sudah hal yang biasa. Wakola berkata sahabat ashabina, sebagian santri-santri kita, adapun ini kafa qiraatu syai'in minal Qur'an, itu idza lam yatarid, ketika tidak berlaku afa urfun, kebiasaan fil baladi, dalam negara itu bi qiraati qadrin maklumin, dengan membaca kadar tertentu, makanya harus khataman kan gitu. Biasanya ada yang ngaji di kuburan itu sekhatamnya ya baca berapa hari khatam, termasuk ya berani orang-orang ya ngaji di kuburan malam-malam. Lah ya, ada proyek yang ini. ngaji di kuburan malam-malam, masya Allah. Kalau makamnya kayak makam-makam wali yang ramai terus itu kan ya nggak apa-apa. Wah, ini makamnya makam sepi, nggak ada orang. Ya Allah. Sebetulnya kalau gampang, itu kan intinya semua. Mengapa sih kok ngajinya di kuburan? Ngaji di kuburan itu memang ada pendapat bahwa karena supaya mayit itu mendengar. Jadi kayak ada orang baca Quran, kita dengerin. Nah, itu kayak posisinya itu. Jadi posisinya itu, ini kalau dihujah itu, bagi yang berpendapat bahwa menghadiahkan pahala bacaan kepada mayit itu, ada yang benar-benar tidak nyampe. Nah, nyampenya itu kalau orang baca tapi dengar. Nah, jadi baca di kuburan itu mayitnya dengar. Nah, kalau sekarang kan tinggal kasih salon aja di situ. Ngajinya di rumah kemudian kasih salon yang di situ. Yang penting denger ya. Ngajinya di rumah, salonnya di kuburan. Itu kan malaikat itu nggak datang kalau ditungguin. Oh gitu. Pakai dalil itu. Oh. Seperti Gus Dur di bawah kota. Iya. Jadi kalau itu kan tetap akhirnya juga datang, tapi datangnya sudah bawa bekal pahala bacaan Quran tadi ya. Oh, alasannya itu. Ono ayo wong itu dilogikakan. Jadi kalau walam yatarid urfun, jadi adat itu karena bisa jadi kemudian ya dalam qiraati qadr maklumin au suratin muayyanatin wa alimau, dan mengetahui kepada urfun siapa waktu wa illa, jika tidak lam yatarid fala buddha, maka tidak bisa tidak apa minhu dari ma'itoroda. Jadi apa yang biasa berlaku dalam satu komunitas masyarakat itu bisa dijadikan sebagai dasar. Nah, gitu.
Karena al-adatul muttaridah, kan gitu ya kaidahnya itu. Adat yang berlaku itu hal tangzilu mangzilatas syarti, apakah menempati tempatnya syarat atau amla atau tidak. Nah, kalau menurut jumhurul ulama itu tidak menempati tempatnya syarat, la tanzilu manzilatas syarti. Tapi kalau menurut Imam Qafal itu tanzilu manzilatas syarti. Di apa? Di al-asbah wan nadhair itu. Ya kayak kasus ini, kasus orang kondangan. Ya, kondangan itu apakah balikin atau tidak? Huruf kasih nama ya. Ngasih nama, kemudian kalau itu balikin harus balikin. Kalau itu diberlakukan bahwa adatnya balikin, lah orang-orangnya mati bagaimana? Istrinya mana gitu. Kalau dia pindah, pindah di rumahnya dijual, dia pindah ke Papua sana, terus apa jadi hutang? Nah gitu. Jadi karena uruf itu banyak dalam banyak hal. Contohnya ya, kayak contohnya gini, orang yang ketika salam, setelah salam kemudian dia yakin kalau kurang, maka orang itu tinggal nambah selama belum lama waktunya jedanya tadi antara salam atau antara salam kemudian sama ingatnya itu. Loh, terus lamanya itu berapa? Itu uruf. Nah, akhirnya kan orang ngira-ngira sendiri. Ada yang mengatakan 1 rakaat, ada yang mengatakan 2 rakaat, ada yang mengatakan ya kalau sholatnya sejumlah sholatnya, kalau sholatnya 4 rakaat berarti 4 rakaat. Nah gitu. Beda-beda. Terus contohnya lagi, kayak ada orang masuk ke warung tiba-tiba makan, kayak warung-warung kan biasa kita makan kan biasa nggak tanya dulu harganya, nunjuk-nunjuk aja kan. Ini kan biasanya kalau di warung, apalagi warung warteg itu kan tinggal nunjuk-nunjuk nih. Baru setelah dimakan itu tadi makannya apa kan gitu. Lah kalau umpamanya pas di mahal kan bagaimana? Nah, maka dikembalikan kepada samanul misli, harga yang umum, umum. Contohnya lagi, kalau ada orang akad nikah tidak disebutkan mas kawinnya, maharnya, itu sah. Jadi angkah tuka wa zawaj tuka makhtubataka Fatimah, namanya binti, nggak pakai mahar, itu aja. Kemudian qabil tu nikah wa taswijah, ya udah. Lah terus maharnya adalah mahar misil. Mahar misil itu mahar yang umum di daerah kampung situ. Nah, kan ya repot kayak mahar misil itu ukurannya apa itu? Ada yang 100.000 ada. Makanannya lain-lain harganya. Kalau di sini suruh ulang lagi kayak nggak sah itu. Nanti kalau seperangkat alat sholat dan di dalamnya itu ada masjid berikut jamaah-jamaah. Kata Cacak Lontong itu. Termasuk kalau ada darah yang darah yang mengenai sarung sedikit
Sedikit itu seberapa? Itu juga sedikit, uruf. Sekarang umpamanya ada pendapat kalau ikan kecil maka tidak perlu dibuang kotorannya. Nah, kecil itu ukurannya seberapa? Antara orang bedahan sama orang yang pinggir laut kan ya beda itu. Kata orang pinggir laut kecil. Kalau orang pinggir laut umpamanya dapat ikan kok segini-gini ini, kok kecil-kecil lah kan kira-kira. Kalau orang gini gede banget ya. Maka hukum itu bisa berbeda gitu. Betul, hukum itu bisa berbeda. Kasusnya sama. Makanya itu termasuk yang mukhtalafun fi. Jadi masdarul ahkam, masdarul ahkam itu kan yang mujma' alaih 4. Al-Quran, hadis, ijma', qiyas. Tapi yang mukhtalafun fi itu kan banyak, ada istishab, ada istihsan, ada syar'u man qablana, ada satu dzari'ah, ada qaulus sahabi, ada amalu ahli Madinah, ada uraf. Ya. Itu ya, fikih yang gitu. Makanya kalau fikih itu jangan kaku-kaku banget gitu. Karena apa ya? Karena pendapat itu, makanya oleh para ulama fikih itu yang dihasilkan dari nas yang dhanni. Kalau yang dilahirkan dari nas yang qat'i itu namanya bukan fikih. Jadi kayak perintah sholat itu bukan fikih kalau itu. Itu udah syariat saja. Perintah sholat, perintah zakat, perintah puasa, perintah itu syariat. Nah, tapi kalau isinya itu adalah fikih. Umpamanya tentang baca Fatihah itu fikih. Makanya kalau mazhab Hanafi tidak harus baca Fatihah, pokoknya faqra'u ma tayassara minal Quran. Pokoknya baca Quran. Entah. Ya. Nanti baca Fatihah. Nah, Fatihah saja ada yang bicara ini bismillah masuk apa enggak? Kalau dalam mazhab Maliki, Syafi'i, Maliki, Hanafi tidak masuk. Sunnah. Tidak masuk. Tidak masuk. Kalau dalam mazhab Syafi'i, Hambali masuk. Nah, tapi masih Syafi'i, Hambali juga beda lagi. Kalau dalam mazhab Syafi'i, kalau dalam sholat jahr ya dibaca jahr. Kalau dalam mazhab Hambali dibaca sir walaupun di sholat jahr. Nah itu fikih, jadi bulet kayak ini dari. Tapi enak kalau orang ngajinya banyak itu enaknya ya ketika dalam kondisi-kondisi tertentu melok iko wae lah. Karena katanya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari itu di dalam kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah itu orang boleh pagi mazhab Syafi'i, siangnya mazhab Hambali, sorenya mazhab Maliki, itu boleh saja. Yang penting orang itu tahu dengan mazhab yang diikuti itu. Nah, kalau tidak tahu ya tidak boleh. Walau mana tadi? Id urful baladi, karena adapun uruf balad al-muttaridu yang berlaku fi zamanihi itu bimanzilati syartihi, menempati syaratnya syaratnya wakif tadi itu. Jadi bisa jadi seperti itu.